Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo. Di konten kedua ini guys, ya tadi habis ngikutin ya. Konten pertama itu ngikutin yang namanya teman saya itu Bolang. Ini di pelataran sungai ini udah selesai dia. Maka dari itu dia nyabrang untuk menjalani pelataran yang sana. Ya seperti tadi, cuman temuannya ya guys, itu sampai pelataran sana. Kali ini saya tinggal bolang di sini, di pelataran ini. Kita dapat apa saja di sini? Karena udah di scan semua Mas Semprong ya, anak teman saya itu. Tapi saya penasaran. Memang batuan di sini itu lebih banyak batuan-batuan motif guys. Tapak jalak terutama komoditas yang sering didapatkan di lokasi ini. Batu tapak jalak. Maka dari itu saya akan ke pojok dulu ya, sambil ngomong itu dia, karena udah disekian Mas Semprong kan, jadi dia lega. Saya tinggal turahannya saja, ibaratnya kayak gitu. Tinggal dapat apanya ya, dapat ampasnya saja, nggak masalah. Biar jangan gerasa gerusu beliau. Iya, tapi dia loh gerasa gerusu banget dari ngolet, terus kayak ngegas ngoletnya, jadi kayak ini cepet banget, khawatir mau penting. Oke, ini sekali lagi pohonnya di sini banyak sekali, pohon jambu di tepi sungai. Itu ada bunyi-bunyi kayak burung ya. Kita mulai dari sini, kita nyekin ke sana, kita dapat apa saja ya. Siapa tahu masih ada perolehan, walaupun udah bekasnya teman saya ya itu. Itu ada batu di tengah kali kayak gitu. Hoyo. Oke, kita lanjut. Nih, batunya bedak semua kalau lokasi sini. Jadi susah. Batunya bedak semua jadi susah. Oke, kita lanjut. Ini saya sambil nyari-nyari di posisi ini. Yang nonton channel ini tapi belum subscribe, untuk menjadi sahabat MG atau Master Golden di seluruh Nusantara, bisa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya guys. Kita berpetualang tiap hari untuk menghilangkan jenuh. Ketika Anda jiwana petualang tapi tak pernah bisa bolang, bisa selalu nonton channel saya yang upload setiap hari antara pukul 5 sampai pukul 7 sore. Karena posisi harinya atau jamnya nggak mesti pas ya, yaitu uploadnya antara jam setengah 6 sampai jam 7 lah, antara kayak gitu. Jadi Anda cocok sekali nonton video saya, karena banyak sekali kendala ketika Anda seorang jiwa petualang tapi tak pernah bisa bolang. Bisa karena kewajiban sebagai kepala rumah tangga, bisa karena ngurusin anak, bisa karena kerja tiap hari dan pekerjaan atau tanggung jawab setiap hari. Anda cukup nonton video saya. Sebenarnya kita lihat-lihat pemandangan alam saja sebenarnya itu enak dipilih. Nah, apalagi dipandu dengan host yang suaranya sungguh ekstrak sekali, itu dia dapat lagi perangas itu dari jauh ya. Woyo, kita sambil bolang ya, tapi posisi di sini agak susah. Memang dari tadi saya tak mat kekol, agak susah di sini ya. Jadi warnanya itu hampir putih semua, atau bisa dikatakan ini batunya semrawut banget guys. Kadang kayak gini nemu tapak jalak juga, bisa dikatakan ini guys kena bedak semua di sini. Nah itu, woyo hora umum, kita harus teliti ya. Sekali lagi, kontur banyak di sini batuan motif guys. Batuan motif, biasanya batuan motif itu di tapak jalak, suseki dan lain. Wah, ini kita nemu tapak jalak kecil. Ini kayak gini tapak jalak namanya, kecil ya guys. Ini resiko gambling, jadi kita buang saja. Oke, kita nyari ke sini, buang. Wah, ini kayak gini harus teliti guys. Kadang kita nemu yang plusnya, yang bagus malah di bahan-bahan semrawut kayak gitu. Ini kayak jasper ini kalau jasper bagus ini tapak jalaknya. Wah, ini guys. Ini nggak perlu diairin ya. Kita nemu sebuah tapak jalak. Nah, ini karena memang komoditas di sini guys. Jadi kali ini kita cari tapak jalak agak lumayan mantap di sini. Ini kemungkinan besar dari sebuah bater besi. Kalau nggak percaya, kita keluarkan magnet ya. Ini dari bater besi kemungkinan besar. Nah, ini nih guys. Nah, ini kalau bukan bater besi ini udah
jatuh ya. Nah ini. Wah, itu jatuh karena apa? Karena ini berat emang. Nah ini. Kalau nggak bater besi kayak gini aja udah jatuh. Nah ini, oke, kita masukin kantong. Kita dapat tapak jalak bater besi yang termasuk langka memang. Tapak jalak bater besi itu langka guys. Jadi ketika ada bahan pun itu belum tentu jadi, karena konturnya antara yang bahan primernya atau nah ini juga tapak jalak guys, kecil guys. Oke, kita masukin kantong ini, kecil unik ini. Jadi antara bahan tali airnya itu lebih keras daripada bahan primernya atau bahan yang coklat itu. Dan gak ada di sini itu tapak jalak bater besi itu warnanya hitam, itu jarang sekali. Itu standarnya itu ya coklat kayak gitu. Malah watuk guys. Ini lagi. Ini bater besi juga, tapi kurang jelas. Oke, kita buang saja. Begitulah bunyinya. Ini udah lewiannya beliau ya, teman saya itu lewiannya ini. Dia lagi udah sampai ujung itu dia tenang sendiri di alam sana. Ini saya lagi juga siap lah. Cara nune gimana ya? Turahane lah. Pendatang ini kan saya pendatang. Ini juga tapak jalak guys. Wuyuh. Nah, tapak jalak itu unik guys. Selain dia plus, dia juga merupakan bahan-bahan yang penggosokannya itu tidak semua orang bisa, terutama untuk batu-batu motif itu orang yang biasa. Kelihatannya seperti ini. Kenapa kadang saya bawa, kadang kayak gini. Ini kan motifnya ke sana. Nah, megesnya ke depan sini ya. Nah, ke sini. Nah, ini gimana caranya ketika jadi sebuah akik itu menjadi plusnya sempurna. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi tukang gosok. Kadang itu motongnya di gini. Motongnya biar lebih plus lagi nih kayak gini, sering nggak kayak umumnya dipotong kotak aja, enggak, ini kadang diiringin motongnya sini del ke sini. Nah, itu kan plusnya nanti jadi ketemunya kayak gini, itu jadi plus. Itulah seninya tapak jalak. Untuk mencari dan menggosok dan mengolahnya aja itu merupakan seni tersendiri, apalagi menjadi sebuah cincin yang jelas dia memiliki filosofi dan penggemar tersendiri sebuah tapak jalak. Jadi untuk menjadi sebuah tapak jalak yang tersaji di kamera atau yang saya foto-foto itu tidak mudah guys. Selain barangnya gampang-gampang susah, prosesnya juga nggak gampang. Tidak semua orang bisa gosok tapak jalak. Kelihatannya kadang kita nemu tapak jalak bahannya presisi atau bahannya plusnya bagus banget, ketika digosok malah menceng. Itu tergantung penggosoknya juga guys, dan banyak faktor sebenarnya. Iya, banyak dari situasi dimana kadang nemu bahan menceng jadinya plus banget, itu banyak faktor. Ini guys, kita nemu lagi di sini hampir tapak jalak semua ya, tapi ini batunya kurang bagus, kita buang saja. Ini kita masukin kantong, selop, woyo. Ini batunya berbedak kayak gini juga harus teliti. Oke, kita lanjut. Ini yang namanya batu-batu seismika. Nah, ini batu perak itu ya, tapi sebenarnya dari seismika ya. Nah ini. Oke, ini batu tali air banyak, harus telaten bolak-balik guys ya. Sering nemu tapak jalak itu enggak melonos kayak gitu ya, kita harus membaliki batu bertali air biasanya, dan itu akan susah ketika kontur tanahnya udah keras. Ini baru saja kering jadi masih lunak. Oke, kita buang, nggak masuk ini. Oke, kita buang. Ini ada ini terus baliknya kadang nemu ini masih kotor. Oke, kita masukin kantong. Jadi jangan ambat remeh ya. Yang jelas ketika bahan presisi itu jadinya belum tentu presisi, ataupun ketika bahan biasa jadinya belum tentu nggak bagus. Jadi itu seninya di situ ya. Pernah saya video kan guys, bahan satu karung nggak ada yang jadi pernah, terus satu karung jadinya banyak juga pernah. Jadi itu memang ya tantangan tersendiri lah, pengolahannya itu tantangan tersendiri. Woyo. Ini batuan tali air banyak banget, batuan bertali air kayak gini, buang. Oke, kita lanjut.
Ayo kita terus mencari di sini. Ini. Tak kira tapak jalak, kita buang saja. Ser. Nah ini guys. Ini. Nah, oke, kita review ini guys sambil nambah-nambah pengalaman. Batuan ini kelihatan hitam legam dan seperti logam, atau bisa dikatakan hitam tapi seperti logam ya. Harusnya untuk jenis-jenis kayak gini itu nempel magnet guys. Batunya juga lumayan berat. Ini nah untuk kelihatannya seperti logam hitam ya. Tapi kita coba kita nempel apa enggak ini batu, karena ini sering dijumpai di sini. Nah ini nggak nempel magnet. Sekali lagi, karena Anda pengen tahu dalamnya itu apa, kenapa nggak nempel magnet. Harusnya batu hitam dan konturnya seperti logam seperti ini harusnya nempel. Saya berhubung nggak bawa palu ya tadi itu, lah intinya nggak bawa palu, kita geder aja. Batunya lumayan keras, tapi kita lihat dalamnya. Nah ini merupakan sebuah batu pijet, atau orang sini namanya itu batu pijet. Kadang bentuknya seperti tongkat pijet kayak gitu, seperti stick-stick kayak gini. Nah kali ini bentuknya seperti apa ya, seperti fosil kayu atau seperti batu baterai yang besar, yang gepeng kayak gitu, dan dalamnya persis kayak gini, kayak cadas. Dan lapisan hitam ini ternyata hanya sebuah kerak. Nah ini yang namanya batu endapan guys kita nyebutnya, atau orang sini nyebutnya batu pijet kayak gini. Harusnya kalau ini batu jenisnya sama semua kayak gini harusnya nempel kuat banget batu kayu, tapi ini menipu ya, ini nggak nempel. Nih ini dalamnya seperti cadas atau seperti tanah. Ini yang namanya batu endapan. Itu lapis hitamnya itu mungkin karena gesekan-gesekan dengan yang lain terus ya. Itu guys namanya batu endapan. Itu bentuknya bagus-bagus guys, kadang ada yang kayak tanduk, dia berlubang-lubang kayak gitu, tapi nggak nempel. Harusnya kalau jenis-jenis kayak gitu nempel. Woyo ini baru seberapa ini? Hahaha, pelataran seluas ini saya hanya makan baru seperberapa ini, seperlimanya kayaknya ya. Udah banyak temuan lah. Kalau udah banyak temuan harusnya ini ya, ini udah lebihan juga dari teman saya, udah lumayan. Tapi temuannya tapak jalaknya udah berapa dari tadi ya. Ini sambil ngobrol terus ya, kita sambil nyari. Oke kita lanjut sampai temuan yang semua. Woyo ini giok apa? Oh tak kira giok guys. Oke kita banding saja. Tak kira giok hijau-hijau, ternyata wadas. Di sini bukan lahan giok, tapi di sini keluar giok walaupun sedikit ya, karena atas ini tetap ada lahan giok di atas ini. Ini kalau dekat-dekat air kok batunya kayak putih semua ya, jadi enaknya saya di pinggir aja. Nih udah dapat banyak, nanti teman cuma dapat kayak gitu aja guys. Wow, mungkin dia agak gugup, mungkin temerungsung ya. Takut habis itu. Padahal saya niatnya video itu diam-diam. Wow ternyata lokasinya di sini. Wah pantesan tenang banget ya. Oke kita lanjut. Terus membolang berjalan kayak gini. Ini ada batu tali air. Biasanya benernya paling enak itu bolang jongkok guys, paling enak. Halo, nemu tapak jalak lagi di batuan semrawut kayak gini. Ini tapak jalak kecil tapi uratnya tebal atau jelas banget ini ya. Bisa juga jadinya ini sebuah tapak jalak laser ini. Kontur penyusunnya agak hijau agak hitam. Oke kita masukin kantong. Slope. Ini sambil jongkok coba guys, kita dapat apa sambil jongkok, biar Anda juga bisa melihat lebih dekat batuan-batuan di sini. Siapa tahu Anda lihat ya, kabarin saya. Ini guys, ini nemu ya. Itu mata lo nggak lihat itu kayak gitu ya. Coba batuan kayak gini sering dicek ya, siapa tahu tapak jalak. Nih kalau sambil jongkok ini jelas banget batuan di sekitar kita. Cuman telaten apa enggak, bagi orang agak gendut kayak saya itu waduh geletak guys kalau sambil jongkok. Ini kita nemu tapak jalak lagi guys. Uratnya jelas banget. Ini uratnya ke sini bel karena ini pas tikungan. Ini juga kita bawa pulang karena kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Bahkan selalu saya kasih tahu yang presisi dari alam itu belum tentu jadi. Ini udah presisi cuman pas tikungan ini ya. Jadi kita nanti gesrek sininya jadinya seperti apa. Oke kita masukin kantong. Ini kita nemu tapak jalak merah. Slope.
Yaitu berkahnya bolang itu sambil jongkok kayak gini guys, lebih jelas, lebih mendekat ke bumi. Paling bagus kayak gitu dari dulu. Cuman kadang saya itu pegah rasanya ya, perutnya pegah ya. Kalau jongkok itu lebih baik sambil duduk kalau daripada sambil jongkok ya, tertekan oleh kedua kaki. Madang baik. Oh no, yo ini kita nemu pecahan. Wow guys, gila, kita nemu sebuah pecahan karnelian merah, atau bisa dikatakan ini kemerahan. Oh yo ini pecahnya di mana ini ya? Ini batuan merah luku kayak gini guys. Iya, ini sebuah pecahan ya. Ini batunya kristal. Coba tak teliti. Ini seratnya nggak kayak quartz. Ini seratnya lebih cenderung ke karnelian atau ke ginggang atau kalsedon. Ini merah guys, merah kepingan, itu tembusnya bagus banget. Nah ini yang kadang di Lukulu itu nemu-nemu warna-warna yang cantik. Ini seperti ini, bahan kecil atau pecahan guys. Ini berkahnya bolang sambil dodok kayak gini. Mungkin ya kalau saya telatin ini tidak cukup satu konten, ini berkonten-konten karena bolanya sambil dodok. Cuman takut sampean bosen, jadi tak jadikan cuma satu konten. Hanya lokasi ini hanya 2 konten, nanti entah di sana itu bisa jadi konten tersendiri. Tapi yang jelas temuannya di sini homogen, hampir homogen, yaitu batuan motif. Tapi kita nemu sebuah batu merah-merah. Ini saya malah senang banget, ini warna merah kepingan ya, pink ya. Oke, kita masukin kantong. Kalau ini langsung masuk kantong ya, memang dari tadi masuk kantong semua ya, cuman ini spesial ini. Oke, kita lanjut jongkok lagi. Wih, ini warnanya merah. Ini aduh, ini saya agak deg-degan nemu kayak gini. Ini aduh, nggak bawa palu lagi. Oke, ini saya kasih tahu guys, ini warnanya merah ya. Ini nggak kena air, coba saya air ini. Ini sebuah jasper merah bisa, lumut merah bisa. Tapi kalau lihat kristalnya, ini lihat konturnya kayak gini, ini sebuah lumut merah guys. Inilah di Lukulu kadang nemu-nemu kayak gini. Bisa juga sebuah jasper tapi konturnya seperti lumut, itu kayak lumut-lumut di dalamnya. Ini juga bisa juga tapak jalak guys. Yuk kita masukin kantong. Itulah makam bolang dari sambil duduk aja itu enak banget. Bolang sambil duduk itu lebih fokus. Ayo kita bolang lagi. Siapa tahu Anda nemu tapak jalak ini. Seperti balik tapak jalak. Bukan, buang ser. Ini. Wih, ini kalau nemu tapak jalak ini laser, ini namanya tapak jalak laser merah. Tapi ini kita nggak nemu, kita buang. Ini warnanya merah. Ini sebuah jasper merah. Oh, ini lumut merah masuknya. Ini bagus ini. Oke, kita masukin. Enak sekali kan? Ini saya belum ada setengahnya, udah banyak banget sampai tas saya mendol-mendol ini guys. Ya ini kalau seharian full kayak gini ya kena kabeh ya. Raw umum ini. Nah, ini. Yang kecil-kecil jadi kelihatan. Ini bisa nempel magnet, bisa enggak ini? Oke, kita masukin kantong. Wow, kita nemu tapak jalak guys. Yuk, gede tenan iki. Waduh, putus di uratnya guys. Ini nyambung tapi putus ini. Uratnya nyambung tapi uratnya model kayak akar, putus. Oh alah, ini nggak masuk ini. Oke, kita buang saja. Enak kan bolang kayak gini. Ini sore hari loh guys. Ini kalau siang hari panas banget di sini. Sore ini hawanya enak ini, nggak pengen pulang. Wih, ada kontur kayak gini, ini kayak rajangan apel ini. Ini padas apa batu ini? Nih. Padas guys. Ini kayak sandwich ya. Ini kita buka. Wih, ini kayak sandwich ya. Nah, oke, kita jalan lagi sambil nyari. Yo. Ini ada hitam-hitam kayak gini. Ini batunya nempel magnet apa enggak ini? Bater besi keling bisa. Nggak nempel guys.
jadi nggak diambil ini ya. Ini guys, separuh aja belum ada, tapi temuannya udah banyak banget. Oh alah, tapi rasanya capek banget loh kalau orang sambil dodok. Ini perutnya rasanya kayak ditenet-tenet. Sudah hampir melahirkan ya. Jadi kebelet ngising nyatanya. Ini guys, ini batu bertali air. Yo, kita nemu tapak jalak merah, beneran serius. Ini masih kotor ya. Ini. Yo, ini plusnya. Oke, kita dongkel saja. Kita dongkel secara perlahan dan istimewa ya. Ini temuan hari ini malah mantap jos, kancaku ngetin guling-guling ini. Plusnya. Oke, kita airin. Ini kita nemu tapak jalak merah, ini masih kotor. Ternyata tapak jalak abang. Nah, ini kita nemu tapak jalak merah guys. Nah, itu teman dari tadi ulinya cuman kayak gitu. Itu bolang sebenarnya kuncinya satu guys. Bolang itu kuncinya apa? Kuncinya telaten. Wih, edan, ini kita nemu tapak jalak merah. Ini di sini plusnya gede banget, tali airnya mantap jos. Ini tali airnya. Ini kalau ada dua lagi nih guys. Ini sama ini. Tinggal kita milih mau dibuat ini jadi tapak jalak merah. Tapi ini kemungkinan bukan badar besi. Tapi kita harus coba ya. Siapa tahu ini badar besi, siapa tahu. Yo, kita dapat jackpot hari ini. Ada tarikan tapi lemah guys. Anggap saja bukan badar besi guys. Wow. Ini mungkin warnanya nggak merah ya, karena mungkin ini kena lumut atau kerak. Yang jelas ini dari jasper merah. Ini kayak gini. Ini kalau orang nggak sengaja, nggak lihat, nggak biasa, ini nggak bakal diambil. Ini bisa jadikan satu akik yang sini atau yang sini itu sesuai selera. Yang jelas uratnya besar kayak gini. Kita sambil cari teliti yang lain, siapa tahu ada. Ini udah nemu bahan solid ya. Itu kita dapat di sini. Istimewa sekali. Ini saya terus ini guys. Wow, sampai ndeleng guling-guling bakal ya. Ora umum. Oh ya guys. Nanti ya sambil jalan. Kita nemu lagi guys, itu di bawah. Ini master golden. Lalu niat nyari tapak jalak itu, ini malah tapak jalak timbul ini. Ini guys, kita nemu tapak jalak timbul kali ini. Ora umum ini, uratnya ini udah timbul dari alam. Ini dari jasper. Ini kayaknya nggak hitam, tapi dia semu silver. Nih plusnya ini. Ini uratnya timbul. Ini timbul ini kan. Nah, ini timbulnya ke sini, motongnya ke sini. Ini motong ini. Ini ada dua double, kita cari, kita ambil yang atas atau yang bawah bisa, semua timbul. Inilah tapak jalak timbul di alam, bentuknya kecil kayak gini. Oke, kita masukin kantong. Slop. Makin semangat ini. Semangatnya kayak tes ngombe extra jos. Ini guys. Ini pernah saya posting, tapi temen suka. Dia itu suka. Jadi diambil temen. Ya, banyak yang tanya batu ini kecubung gulung serat kayu ya. Banyak yang tanya, ini jantan merah banget, tapi sold out ya, itu diambil teman sendiri. Dan sekarang dia butuh duit, minta dibalikan. Oke, saya siap menerima dengan senang hati karena saya sendiri suka. Ora umum ora. Kita lanjut. Banyak temuan di sini yang mungkin akan tidak terdokumentasi karena waktu kita terbatas untuk menyajikan di halaman layar kaca YouTube Anda. Kita nemu tapak jalak lagi. Ora umum. Tapi semua itu akan tersaji di dalam keseharian Anda, keseharian saya, dalam YouTube saya sebagai hasil jadi, yaitu sebuah batuan-batuan lukulo, batuan-batuan terindah Indonesia. Banyak sekali yang harus Anda tahu dan banyak sekali yang harus Anda koleksi, terutama Anda sebagai penikmat batu. Maka dari itu tetap ikuti channel terus Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Umum beora.